Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesempatan untuk kembali bersama-sama mengkaji kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan tentunya tak lupa sholawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program yang kita tunggu-tunggu bersama, kajian kitab tafsir Ibnu Katsir yang insya Allah hadir setiap hari Rabu sore dari pukul 17.00 hingga jelang maghrib tiba mitra Pas. Dan seperti biasa siaran ini live menggunakan audio visual juga. Jadi Anda bisa like, bisa Anda share linknya ke ikhwan Anda, sehingga nanti pada saat acara ini selesai Anda bisa memutar ulang sesuai yang Anda mau mitra Pas ya. Anda bisa simpan atau save linknya di smartphone Anda, dan Anda bisa berikan ke keluarga Anda tentunya. Kajian kitab tafsir Ibnu Katsir mitra Pas ini salah satu kitab tafsir yang dijadikan rujukan para ulama terkemuka dalam bidang tafsir, karya monumental dari Al-Hafidz Ibnu Katsir yang sangat familiar tentunya di kalangan umat Islam. Dan dalam kesempatan sore kali ini kita sudah sampai pada ayat ke-67 dari surat Al-Hajj. Tentunya nanti kami memberikan kesempatan kepada Anda untuk ikut bergabung, berdiskusi, berdialog, bertanya. Anda bisa komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2, atau line telepon bisa Anda manfaatkan juga lewat 02953858877. Sementara WhatsApp juga bisa Anda gunakan di 085277999101. Anda bisa kirim teks atau tulisan Anda, ataupun kalau misalkan sedang sibuk Anda bisa kirim voice note Anda. Jadi sangat mudah untuk bisa berdiskusi bersama kami. Dan sore kali ini sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Ustadz Abdul Khalik Syafi MPD Al-Hafidz, pengasuh Pondok Pesantren Yambul Ulum Sukolilo Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan yang saya hormati, sahabat saya Mas Ari yang selalu setia menemani kajian tafsir Ibnu Katsir, kita berdoa dan berharap kepada Allah semoga apa saja yang telah kita curahkan, kita perjuangkan dalam rangka nasyrul ilmi, dalam rangka li'i'la'i kalimatillah, semoga Allah meridhai dan menganugerahkan keberkahannya kepada kita semua. Amin. Baiklah mitra Pas FM dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hajj ayat ke-67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ummatin ja'alna mansakanhum nasikuh fala yunazi'unnaka fil amr wad'u ila rabbik
innaka la'ala hudam mustaqim. Wa in jadaluka faqulillahu a'lamu bima ta'malun. Allahu yahkumu bainakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Yukhbiru ta'ala annahu ja'ala likulli qaumin mansaka. Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan bahwa Allah menjadikan setiap umat mangsakan. Mangsakan ini menurut Ibnu Jarir adalah tempat untuk beribadah. Sedangkan menurut Imam Nawawi yang mengarang tafsir Misbah, mangsakan artinya syariat. Jadi setiap umat ini Allah jadikan syariat yang berbeda-beda. Mulai Nabi Adam, yaitu karena manusia baru awal, jadi untuk menikahkannya adalah silang secara genetik. Ketika ibu Hawa melahirkan, itu selalu putra dan putri. Nanti lahir yang kedua, putra dan putri. Maka mangsakannya, syariatnya adalah yang dari sini dinikahkan ke sini, yang sini dinikahkan di sini, disilang. Kemudian sampai kepada nabi-nabi yang di bawahnya, Nabi Idris. Kemudian setelah Nabi Idris ada Nabi Nuh. Tentu mempunyai syariat yang berbeda-beda. Meskipun syariatnya beda-beda, tapi tauhidnya sama, yaitu mengakui bahwa Allah Esa, Allah satu, dan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan apapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Jarir, yakni likulli ummati nabiin mansaka. Setiap umatnya Nabi mempunyai syariat yang berbeda-beda. Qala wa aslul manasiki fi kalamil arabi huwa al-mawdi'u alladhi yu'taduhu al-insanu wa yataraddadu ilaihi imma li khairin aw syarrin. Ibnu Jarir mengatakan kata mansak dalam ucapan orang Arab adalah tempat yang biasa dikunjungi oleh manusia. Wa yataraddadu, mereka bolak-balik. Imma li khairin aw syarrin, bolak-baliknya, berkumpulnya, miter-miternya, ya, manusia itu baik dengan tujuan yang mulia atau dengan tujuan yang buruk. Jadi mangsakan ini adalah tempat yang biasa digunakan manusia untuk berlalu lalang secara kalamul a'rab, secara etimologi bahasa. Qala walihada sumiyat manasikul haji bidzalika litaraddatin nas ilaiha wa uqufihim 'alaiha. Oleh karena itu ada istilah manasik haji. Kenapa? Karena manusia bolak-balik atau meramaikan Baitullah dengan tawaf, dengan sa'i, dengan sholat dan lain sebagainya. Jadi manasik itu awal kata aslinya adalah tempat yang digunakan lalu lalang manusia. Maka ada istilah manasik haji. Dan alhamdulillah bagi orang-orang yang pernah ke sana tentu akan paham betapa ramainya kegiatan ibadah, baik itu tawaf ataupun i'tikaf, sholat dan lain sebagainya di sekitar Masjidil Haram. Fala yunazi'unnaka fil amr, maka
jangan sekali-kali mereka itu menyelisih kamu wahai Muhammad di dalam segala urusan. Jika umat-umat terdahulu seperti Nabi Musa diturunkan kitab Taurat yang khusus untuk membina Bani Israel, Nabi Isa diturunkan kitab Injil khusus membina Bani Israel. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang secara menyeluruh kepada umat secara keseluruhan, baik dari bangsa jin dan juga bangsa manusia. Semuanya wajib mengikuti seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mengingat peristiwa Isra Mi'raj, memang ulama sepakat latar belakang peristiwa Isra Mi'raj itu adalah sebagai hiburan kepada Nabi Muhammad, karena ditinggalkan oleh dua orang yang sangat ia sayangi dan yang sangat berpengaruh dalam kehidupannya. Pertama adalah Abu Thalib. Sepanjang sejarah memberikan goresan tinta-tintanya. Nabi Muhammad berjuang di tengah-tengah hegemoni orang-orang Quraisy yang pengikutnya waktu itu adalah minoritas. Mayoritas orang Quraisy menolaknya. Satu-satunya alasan kenapa Nabi Muhammad tidak dibunuh oleh orang Quraisy, tidak disakiti secara terang-terangan, karena mendapat jaminan keamanan dari Abu Thalib. Dan setelah peristiwa pemboikotan selama 3 tahun, Abu Thalib meninggal dunia. Kemudian sisi yang kedua, secara kasta Nabi Muhammad itu mempunyai kedudukan yang tinggi, karena mempunyai istri seorang Khadijah, saudagar yang kaya, yang mencurahkan seluruh harta bendanya, bahkan tidak ada yang tersisa untuk bekal dakwah Nabi. Dan Khadijah tidak pernah meminta apapun kepada Nabi, hanya minta ketika meninggal dunia dikafani dengan sorban yang biasa digunakan Nabi untuk beribadah. Dan ternyata Khadijah 6 bulan berikutnya setelah meninggalnya Abu Thalib juga meninggal. Maka atas latar belakang ini ulama mempunyai pandangan latar belakang Isra Mi'raj adalah untuk menghibur dan menguatkan Nabi. Tetapi sebenarnya ada latar belakang yang lebih besar dari itu, yaitu selain menguatkan fisik, Isra Mi'raj juga menguatkan intelektual Nabi. Kita tahu orang-orang Yahudi selalu menguji intelektualitas Nabi Muhammad SAW, menguji psikologis Nabi dengan ucapan-ucapannya kepada orang-orang Quraisy. Wahai pemuka Quraisy, Nabi sepanjang sejarah itu tidak bisa terlepas dari unsur Palestina, tidak bisa terlepas dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa. Maka tidak mungkin jika ada salah satu dari kaummu yang diangkat sebagai nabi dan mendapat wahyu. Kemudian orang-orang Yahudi ini juga sering memberikan pertanyaan-pertanyaan, ujian-ujian intelektual kepada Nabi, dengan bertanya kepada Nabi, apakah kau pernah ke Baitul Maqdis? Lalu ada berapa pintu-pintunya Baitul Maqdis? Seperti apa ajaran Musa? Bagaimana ciri-ciri Nabi Musa? Maka dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi sebuah bimbingan intelektual secara khusus kepada Nabi. Di sana Nabi melaksanakan sholat sunnah bersama arwah para nabi, sehingga dalam hadis-hadis sahih Nabi ini bisa menjelaskan secara detail letak geografis dari Masjidil Aqsa, jumlah pintunya, kemudian juga bisa secara detail menceritakan wajah Nabi Musa dengan ciri-ciri yang detail dari wajahnya, menceritakan tentang ciri-ciri Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan lain sebagainya. Dan ini tentu menjadi sebuah kekuatan tersendiri
kekuatan secara intelektual di dalam mengukuhkan perjuangan Nabi. Maka sebenarnya Isra Mi'raj ini tidak hanya menguatkan secara fisik Nabi kepada hatinya saja, tetapi juga lebih menguatkan kepada intelektual Nabi. Nabi di sana ditemukan dengan arwah-arwah para nabi, sehingga ketika Nabi menalikan tunggangannya buruk, ini juga di tempat batu yang digunakan para nabi-nabi terdahulu. Sholatnya juga sama. Karena ini yang diinginkan oleh orang Yahudi, itu memutus mata rantai Nabi dengan nabi-nabi terdahulu. Keinginan orang-orang Yahudi adalah menggambarkan Nabi ini tercerabut dari ajaran-ajaran Nabi terdahulu, sehingga nanti mudah dimetahkan. Maka jawaban dengan Isra Mi'raj ini adalah jawaban yang tepat. Kekuatan intelektual Nabi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, ujian-ujian dari orang-orang Yahudi yang sengaja dihembuskan kepada pemuka-pemuka Quraisy. Bahkan orang Yahudi itu pernah bertanya tentang ruh. Yang disuruh adalah orang Quraisy. Pernah bertanya tentang kenapa anak ini kok kadang mirip ayahnya, kok kadang mirip ibunya. Tentu ini membutuhkan pengalaman intelektual. Nah, itu terjadi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Masalah khilaf itu sudah biasa. Yang disepakati itu kan Isra-nya, karena redaksinya jelas dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Ulama berbeda pandangan tentang mi'rajnya, naiknya. Kemudian yang dibedakan adalah apakah terjadi bi ruhihi wa jasadihi atau ruhnya saja. Dari semua ini, maka ini adalah kekuatan tersendiri bagi Nabi. Menjadi jawaban bagi Nabi atas apa yang dihembuskan oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi sepanjang sejarah tidak pernah terlepas dari unsur-unsur Bani Israel, tidak pernah terlepas dari unsur-unsur Palestina. Maka secara nasab Nabi menjawabnya. Nasab Nabi adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, dan sampai ke Adnan dan sampai ke Nabi Ismail, dan Ismail adalah putra dari Ibrahim. Maka sebenarnya tidak ada yang membedakan Nabi dengan nabi-nabi terdahulu. Sanadnya tersambung. Nabi-nabi Bani Israel dari jalur Yakub yang mempunyai anak 12, di antaranya ada Yahuda, kemudian ada Lewi, kemudian ada Yusuf, ada Benyamin. Sedangkan Nabi dari jalur Ismail kemudian mempunyai keturunan Said Adnan dan kemudian menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi dialog antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa alaihi salam. Ketika itu Nabi Muhammad di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi sampai di langit yang keenam, Musa mengatakan, "Ya Rob, wahai Tuhanku, siapa ini? Laki-laki yang datang diutus setelahku, tapi makomnya melebihi aku." Dan Nabi Musa menangis. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah laki-laki itu? Kenapa dia seakan-akan memprotes dengan perjalananku ini?" Dan Jibril mengatakan, "Dia adalah Musa." Nabi bertanya,
Apakah Allah membiarkan dengan perkataan-perkataan yang telah diucapkan oleh Musa? Jibril menjawab, Allah sudah mengetahui dengan karakter-karakter Musa. Kemudian ketika Nabi naik di Sidratul Muntaha sampai ke Baitul Ma'mur, banyak perbedaan pendapat di sana. Sebagian ulama mengatakan Nabi bertemu secara langsung dengan Allah, tapi Ibnu Qayyim mengatakan bahwa tidak langsung bertemu Allah, tapi dengan utusan Allah, yaitu malaikat Jibril yang menampakkan wajah aslinya. Nah, setelah disitulah Nabi mendapatkan secara eksklusif itu kewajiban sholat yang berawal 50 waktu. Ketika bertemu dengan Nabi Musa ditanya, wahai Muhammad, mendapat apa engkau dari Tuhanmu? Nabi Muhammad menjawab, aku mendapatkan kewajiban sholat 50 waktu. Kemudian Nabi Musa menyeru, wahai Muhammad, tidak akan mampu umatmu. Umatku saja, orang-orang Bani Israel yang kuat-kuat tidak mampu, apalagi umatmu. Mintalah kemurahan dari Tuhanmu. Maka Nabi Muhammad naik turun sampai 5 kali, dan walhasil menjadi kewajiban 5 kali. Nah, maka fala yunazi'unnaka fil amri, jangan sampai orang-orang aihaula'il musyrikin ini menentang dengan apa yang telah engkau bawa. Jadi Nabi Muhammad ini diutus untuk semua umat, baik orang Quraisy, orang Arab, orang Ajam, semuanya. Jangan sampai menyelisihi dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wad'u ila rabbika innaka la'ala hudam mustaqim. Serulah kaummu, seluruh semua manusia, ila rabbika, menuju kepada aturan-aturan syariat-syariat dari Tuhanmu. Ini adalah perintah. Ai tariqun wadikhin, tariqun wadikhin mustaqimin. Ini adalah jalan yang benar, yang lurus. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Meskipun dengan syariat yang berbeda, tapi tauhidnya adalah sama. Maka ada ayat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, mulai Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lot, Nabi Ismail, Nabi Ishak, sampai kepada Nabi Isa. Ketika ditanya oleh Allah, apakah kau telah menyampaikan risalah? Mereka menjawab, sudah. Siapa saksinya? Mereka sepakat mengatakan Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad yang notabene adalah Nabi akhir zaman, Nabi yang paling akhir, kemudian dijadikan saksi dari dakwah para nabi? Sebenarnya ini adalah sebuah pembelajaran bagaimana pentingnya zuriyah, pentingnya sanad. Kalau kita melihat mata rantai yang pertama, yang kedua, ketiga, dan sampai seterusnya sampai ke 25. Tanda-tanda kalau rantai pertama, kedua, ketiga ini baik adalah dibuktikan dengan adanya mata rantai yang terakhir yang masih baik. Apa maksudnya? Jika dakwah Nabi Muhammad ini masih berjalan sampai sekarang, agama dan syariat Allah masih disiarkan sampai sekarang, ini adalah sebuah bukti bahwa nabi-nabi terdahulu telah menyampaikan risalah-risalah kenabiannya. Maka ini sebenarnya juga pelajaran bagi kita sebagai orang tua. Jadi ukuran kita baik dan tidak itu bukan sekarang, tapi kepada dzurriyyah kita, kepada anak-anak turun kita. Jadi kita sekarang ini disebut baik atau tidak, itu kita lihat dzurriyyah-dzurriyyahnya. Kalau anak turun kita, cucu kita nanti menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, maka kita dianggap sukses. Sebagaimana nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, ketika ditanya siapa saksi perjuanganmu,
Sepakat mereka menjawab Muhammad. Karena dengan dakwah Nabi Muhammad yang paling akhir, ini menunjukkan masih ada mata rantai dakwah-dakwah Nabi terdahulu. Maka ciri dari kenabian adalah musaddiqal lima baina yadayhi, yaitu membenarkan dengan ajaran-ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Karena kalau sampai ini terputus, Nabi Muhammad seakan-akan dibuat oleh orang Yahudi terputus dari karakter-karakter Nabi terdahulu, maka ini akan melemahkan dakwah Nabi, karena Nabi dianggap berdiri sendiri, dan ini berbahaya. Dan ini tidak terjadi karena Allah menjaganya. Jadi di antara peristiwa Isra Mi'raj ini mengenalkan kepada Nabi Muhammad dengan karakter-karakter nabi-nabi terdahulu. Di sana beliau bertemu dengan nabi-nabi terdahulu sehingga bisa menjadi kekuatan tersendiri. Kita tahu dalam sejarah Nabi Musa pernah diusir oleh kaumnya. Maka menjadi salah satu ciri karakter Nabi adalah yaitu mereka pernah diusir dari kaumnya. Kemudian Nabi Musa mendapatkan perlindungan dari Nabi Syu'aib dan akhirnya dijadikan menantu. Dan ini juga dialami oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini terusir, dimusuhi oleh kaumnya. Kemudian Nabi Muhammad hijrah di Madinah, yang komunitas Madinah ini terpisah dari hegemoni orang-orang Quraisy. Sebagaimana Nabi Syu'aib yang terpisah dari kekuasaan Fir'aun. Ya, ini tentu akan menguatkan. Dengan adanya perjalanan Isra Mi'raj ini menguatkan secara intelektual kepada Nabi Muhammad di dalam ujian-ujian yang banyak dipertanyakan oleh orang-orang Yahudi. Wad'u ila rabbika innaka la'ala hudam mustaqim. Wahadihi, ayat ini kaqaulihi ta'ala. Jadi ini adalah salah satu metode tafsir, yaitu menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Kadang-kadang ada ayat yang ditafsirkan dengan hadis. Wahadihi kaqaulihi ta'ala wala yasuddannaka an ayatillah ba'da id unzilat ilaika wad'u ila rabbika. Jangan membuat hatimu berpaling an ayatillah. Jadi ini menguatkan hati Muhammad. Wahai Muhammad, jangan sampai hatimu berpaling dari Allah setelah engkau diangkat menjadi nabi dan utusan dengan diturunkan wahyu. Karena berita-berita yang disampaikan oleh orang Yahudi itu pengaruhnya besar. Dan orang-orang Quraisy ini banyak bertanya, konsultasi dengan orang-orang Yahudi. Karena orang Quraisy ini terkenal ummi, lugu ya. Mereka tidak mempunyai literatur untuk dibaca, sedangkan orang Yahudi ini mempunyai kitab suci yang pada waktu itu peradabannya sedikit lebih maju ya. Karena dia mempunyai kitab suci. Maka orang-orang musyrik ini banyak konsultasi, bertanya tentang risalah kepada orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi ini mempunyai kesempatan sehingga mereka ini menyesatkan ya, pemuka-pemuka Quraisy dengan informasi-informasi yang tidak benar. Wala yasuddannaka an ayatillah ba'da id unzilat ilaika. Bahkan ada sebagian sahabat yang terprovokasi oleh ucapan-ucapan orang Yahudi, kemudian ia menjadi murtad. Yaitu ketika peristiwa dipindahkannya Ka'bah dari Baitul Maqdis menuju ke Makkah atau Baitullah Ka'bah. Apa yang diucapkan oleh orang Yahudi? Mereka mengatakan, wahai orang Arab, coba kau perhatikan Nabi kamu. Dia ini enggak konsisten. Di mana-mana sepanjang sejarah itu arah kiblat mulai nabi-nabi terdahulu ya kepada Baitul Maqdis, kepada Palestina. Sekarang ternyata dia mengubah kepada arah ke Makkah. Yang Makkah itu adalah negeri nenek moyangnya, negerinya sendiri. Sebenarnya dia itu rindu ingin kembali ke Makkah tapi tidak mampu, sehingga ia mengarahkan kalian untuk menghadap ke sana. Ini adalah
provokasi yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi, dan terkadang ini membuat sebagian du'afa sahabat-sahabat yang lemah imannya ini menjadi murtad. Na'udzubillah min dzalik. Padahal secara literatur sejarah sah-sah saja. Kita tahu sebelum Nabi Ibrahim ini membangun Baitul Maqdis, Nabi Ibrahim ini pertama kali adalah membangun Ka'bah dengan dibantu oleh putranya yaitu Ismail. Karena Nabi Ibrahim itu kan mempunyai dua istri. Istri pertama Sarah, tapi Allah memberikan ujian kepada keduanya, lama tidak mempunyai anak. Kemudian menikah lagi dengan wanita Kipti, wanita Mesir yaitu Hajar, dan akhirnya mempunyai anak Ismail. Karena terjadi kecemburuan di antara keduanya, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim memindahkan Hajar dan putranya Ismail di sebuah tempat yang sekarang disebut sebagai Makkah. Maka dalam ayat Al-Quran disampaikan, inna awala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudalil alamin fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim lebih dahulu membangun Ka'bah. Setelah itu kemudian Nabi Ibrahim membangun Baitul Maqdis. Maka argumen Nabi Muhammad kepada orang Yahudi adalah, wahai orang Yahudi, apa yang menjadikan kau risau bimbang dengan saya mempunyai kiblat dua? Kami pernah beribadah menghadap Baitul Maqdis karena Baitul Maqdis adalah kiblat nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Sulaiman, dan lain sebagainya. Sah-sah saja ketika kemudian Allah memberikan perintah untuk kembali menghadap kiblat ke Ka'bah, tentu ini juga sah-sah saja karena Ka'bah adalah kiblat dari Nabi Ibrahim, dan Ibrahim adalah sudah terkenal dijuluki sebagai Abul Adyan, bapak semua agama. Nah, tentu ini menjadi perdebatan yang sengit ya, antara Nabi sahabat dan orang-orang Yahudi. Maka kadang-kadang orang Yahudi itu juga blunder ya, saking asiknya dia memberikan komentar-komentar negatif kepada Nabi sehingga blunder, sehingga ia mengatakan Ibrahim itu pengikut Yahudi. Maka disindir ya, dicerca di dalam ayat ha antum haulai hajatun fi malakum bi ilm. Wahai orang-orang Yahudi, kalian kalau berdebat itu ya secara ilmiah dengan referensi yang jelas. Kita tahu Ibrahim itu adalah lebih dahulu. Ibrahim mempunyai putra Ishak, Ishak mempunyai putra Yakub, kemudian Yakub mempunyai putra 12 yang diantaranya itu adalah Yahudi yang menjadi nenek moyang kalian. Mana mungkin Ibrahim ini mengikuti kepada cicitnya. Jadi ini adalah salah satu blunder yang diucapkan oleh orang Yahudi. Maka artinya apa? Kita harus yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Wa in jadaluka fakulillahu a'lamu bima ta'malun. Ketika mereka kaummu, orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi membantah dengan bantah-bantahan yang sudah tidak ilmiah lagi, maka katakan Allahu a'lamu bima ta'malun. Ya wis, Allah mengetahui dengan apa yang kalian perbuat. Tahdidun syadid, kalimat ini adalah ancaman yang berat. Wa'idun, ini adalah ancaman. Ini adalah sebagaimana firman Allah, wa a'lamu bima tufiduna fi kafa bihi syahidam baini wa bainakum. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan dan cukup bagi Allah saksi di antara saya dan kalian semua. Walihada qala Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Kelak di hari akhir, di hari kiamat, Allah akan memberikan pengadilan di antara masalah kita, di antara masalah yang kalian perselisihkan. Yaitu maksudnya orang-orang Yahudi itu yaitu ya dia bersikukuh dengan
Taurat dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Kemudian Nabi Muhammad meyakinkan bahwa apa yang dibawa Nabi Muhammad ini sama, ya, mempunyai literatur yang sama, karakter yang sama. Nabi Muhammad adalah lanjutan dari perjuangan nabi-nabi terdahulu. Dan orang Yahudi sudah diberikan argumen, diberikan bukti, tapi masih bantah-bantah terus. Maka Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Ya sudah, kita tunggu pengadilan Allah kelak di hari kiamat. Demikian penjelasan dari tafsir surah Al-Hajj ayat ke-67 sampai ke-69. Selanjutnya kita buka session dialog interaktif yang akan dipandu oleh Mas Ari. Monggo. Baik, Mitra Pas, untuk Anda yang ingin berdiskusi, berdialog bersama kami, Anda bisa masuk melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277999901. Kemudian untuk line telepon bisa Anda manfaatkan juga lewat 0295385877. Dan Anda juga bisa komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Sore kali ini Mitra Pas, Anda bisa juga untuk mengirimkan link atau juga tautan di siaran ini sehingga nanti bisa Anda putar ulang. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Papa Niam atau Bapak Niam, ya, menanyakan begini, Ustadz, ketika orang mempercayai atau juga tidak mempercayai tentang Isra Mi'raj, ini kan satu hal yang bisa dikatakan paling pokok karena Isra Mi'raj ini ada sebuah peristiwa sehingga kita berkewajiban sholat dan lain sebagainya. Nah, ketika orang tidak percaya akan adanya Isra Mi'raj ini, nantinya akan kufur segala-galanya karena dari tonggak syariat ini kan dari peristiwa Isra Mi'raj. Dari Papa Niam, mohon pencerahannya Ustadz, monggo. Ada dua kata dalam istilah Isra Mi'raj. Pertama Isra, yang kedua Mi'raj. Ini tentu harus dipahami dengan makna yang berbeda. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad waktu malam, mulai dari Masjidil Haram Makkah sampai ke Baitul Maqdis Palestina. Dan ini tidak ada perbedaan karena ayatnya jelas. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kemudian ulama yang berbeda itu adalah peristiwa Mi'rajnya. Dan bahkan Aisyah pada waktu itu juga termasuk, dia adalah tokoh, salah satu tokoh yang mengatakan bahwa Nabi itu bukan biruhihi wa jasadihi, tapi hanya ruhnya saja. Nah, bagi ulama-ulama yang mengukuhkan tentang peristiwa Isra Mi'raj adalah biruhihi wa jasadihi adalah memberikan bantahan, yaitu pada waktu itu Aisyah belum serumah dengan Nabi Muhammad. Karena setelah Nabi menikah dengan Aisyah itu tidak langsung serumah, karena Aisyah masih kecil kan. Jadi antara Nabi dan Aisyah serumah itu kan 2 tahun berikutnya, yaitu ketika Nabi sudah hijrah di Madinah. Ketika Khadijah meninggal dunia, Nabi kan menikah lagi dengan Saudah, dan kemudian menikah dengan Aisyah yang pada waktu itu usianya kan masih sekitar 9 tahun. Jadi Nabi belum, ketika waktu Isra Mi'raj belum serumah dengan Aisyah. Terus juga ada ulama-ulama yang memberikan penjelasan kenapa Aisyah ini kok mengatakan hanya biruhihi saja, karena ada maksud tersendiri. Aisyah ini kan orang alim alamah. Aisyah tidak ingin kemudian nanti umat itu akan bertanya, kalau Nabi ini nanti bertemu dengan Allah secara langsung, nanti gambarannya seperti apa, sehingga akan membuat kerancauan dalam hati. Maka Aisyah menutupnya itu. Nah, kemudian bagaimana jika ada orang yang tidak percaya dengan Isra Mi'raj? Ya kalau enggak percaya Isra, ya berarti ya juga mereka ini kafir kan, karena mengingkari ayat. Nah, ayatnya kan jelas, subhanalladzi asra kan Isra. Nah, kalau Mi'rajnya diperbedakan. Maka di zaman Nabi itu banyak. Jadi maka ini ada sebuah ujian. Peristiwa Isra Mi'raj itu ujian keteguhan keyakinan. Kalau sahabat-sahabat yang imannya teguh seperti Abu Bakar, dia
mengatakan jangankan hanya satu malam, Nabi ketika bercerita yang lebih aneh seperti itu, kalau yang berkata adalah Nabi, saya percaya. Maka Abu Bakar disebut sebagai as-siddiq. Kemudian juga ada orang yang bertanya kepada Nabi, ya, diceritakan dalam hadis, kalau kamu benar-benar berjalan di Palestina, apa buktinya? Nabi menceritakan di tengah perjalanan Nabi melihat kafilah-kafilah dagang orang Quraisy yang pada waktu itu tercerai-berai dengan angin, bahkan ada ontanya yang lari dan Nabi ikut membantunya. Ketika apa yang disampaikan Nabi di cross check, ternyata benar. Tapi karakter orang nggak iman ya tetap nggak iman, ya. Dia justru malah mencerca, mengolok-olok dan sebagainya. Maka ada orang bertanya terus Nabi memberikan arahan, kalau kau ingin bukti yang lebih ya tanya sama Umar. Ketika bertanya Umar dengan, wahai Umar, saya mendengar sahabatmu bercerita tentang ini pergi ke Palestina, naik lagi, apakah benar? Umar menjawab iya. Apa buktinya? Umar langsung mengambil pedang dan membunuh orang itu. Dan ditegur oleh Ali, wahai Umar, kenapa kau melakukan itu? Kamu kan disuruh Nabi untuk orang ini disuruh menemui kamu agar kamu menjelaskan. Kok kamu eksekusi? Dengan santai Umar berkata, orang ini dengan dijelaskan Nabi saja tidak percaya, apalagi dengan saya. Nah, itu jawaban Umar. Jadi memang peristiwa Isra Mi'raj ini adalah ujian keimanan, ya. Kalau agama ini memang diukur dengan akal, ya gak akan ketemu. Jadi tidak selamanya apa yang disampaikan agama ini bisa dicerna dengan akal. Seperti tentang kematian. Kalau kita mati menjadi tulang belulang, kemudian nanti dibangkitkan menjadi utuh lagi, kalau kita menggunakan landasan akal ya nggak ketemu. Begitu juga peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi kita wajib mengimani. Jadi apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, kita wajib melakukan dua hal. Pertama at-taslim, yang kedua wal-inqiyad. At-taslim artinya menerima, wal-inqiyad artinya meyakininya. Demikian. Baik, Mitra Pas, masih ada beberapa menit lagi Anda bisa bergabung melalui SMS dan juga WhatsApp di 085277999101. Sementara untuk line telepon juga bisa dimanfaatkan lewat 0295385877. Yang sudah bergabung kembali ada Mas Tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini Ustadz, tadi disampaikan tentang keterangan dari Bani Israel, karena pada saat itu memang populasi masyarakat Bani Israel cukup bisa dikatakan meskipun tidak dominan, tetapi apa yang disampaikan cukup mendominasi untuk pergerakan-pergerakan mereka. Sementara kalau ditilik dari tafsir-tafsir sekarang kan ada yang istilahnya Israiliyat dan sebagainya. Apakah itu ada kaitannya? Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, banyak cerita-cerita Israiliyat, ya. Kalau kita tahu Imam Ibnu Katsir sering memberikan pengarahan. Jadi cerita-cerita Israiliyat itu tidak semuanya kita tolak dan tidak semuanya kita terima. Nabi berpesan kepada sahabat ketika berdiskusi dengan orang-orang Yahudi, ya, wala tusaddiquhum wala tukadzibahum. Ya, mereka jangan dibenarkan selamanya, juga jangan didustakan selamanya. Karena ada beberapa poin-poin yang ada kesamaan. Misalkan ketika orang-orang Bani Israel ditanya tentang Musa, tentu dia akan mengatakan Musa nabinya Allah, dan itu benar. Kemudian ketika ditanya tentang hari pembangkitan, mereka akan membenarkan, ya. Cuma dia yaitu klaim kan, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Surga milik kami, yang lain bukan. Ini kan egois, ya. Tapi juga jangan kita terima kebenarannya. Karena sebenarnya orang Bani Israel itu kan sebagaimana Al-Qur'an, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Orang-orang Yahudi itu mengenali ciri-ciri Nabi Muhammad dengan membaca Taurat itu lebih jelas, lebih paham daripada ia mengenali anak laki-lakinya. Ketika tanda-tanda itu telah datang, kan banyak orang-orang Yahudi ini yang mengirim utusan untuk berkeliling di sekitar Mekah, apakah sudah ada Nabi akhir zaman dengan ciri-ciri demikian. Tapi ternyata ketika Nabi akhir zaman ini diutus bukan dari terah Yakub dari Israel,
tapi dari terah Ismail kemudian ada hasad di hatinya, dia nggak mau ikut. Wah, kalau dengan orang Arab ya mohon maaf tidak bisa. Nah, ini kan tentu menjadi sekat-sekat tersendiri. Jadi orang-orang Bani Israil ini sering mempengaruhi pemikiran orang Quraisy. Di antara yang saya terangkan tadi, dia memberikan doktrin bahwa Nabi itu sepanjang sejarah harus dari keturunan Yakub, Bani Israel, dan tidak jauh-jauh dari Palestina. Coba tanya nabimu, pernah enggak di Baitul Maqdis ada berapa pintunya, terus menghadap kemana, terus Musa itu kayak apa. Makanya dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj itu menjadi bimbingan secara intelektual kepada Nabi di dalam menghadapi ujian-ujian intelektual dari orang-orang Yahudi. Maka ya itu memang cerita-cerita Israiliyat ya banyak dari kitab-kitab perjanjian lama. Ya ada yang diterima ketika ini tidak bertentangan dengan apa yang telah dibawa oleh Nabi, tapi juga banyak yang ditolak karena kadang-kadang mereka ini suka berdusta. Demikian. Baik. Ada yang bertanya lagi, tapi kita di penghujung waktu karena sebentar lagi maghrib, Ustaz, ada beberapa iklan yang harus terputar juga sebelum kita closing. Mohon doanya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, teguhkan hati kami dengan keyakinan, dengan keimanan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, teguhkan iman kami sebagaimana para orang-orang pendahulu kami as-sabiqun al-awwalun, ketika mereka mendengar berita Isra Mi'raj mereka beriman dan menambah keimanan dan menambah keberkahan dalam hati mereka. Amin. Ya Allah, Allahumma baligh lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami, rahmati kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan usia kami agar kami bisa ikut meramaikan bulan suci Ramadan bi rahmati wa maghfirati wa ridwan, dengan rahmatmu, dengan ridhamu, dan dengan kekasih sayangmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Dan kajian kitab tafsir Ibnu Katsir ini insya Allah bisa Anda simak setiap hari Rabu dari pukul 17.00 hingga jelang maghrib tiba. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Rifan Iri beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.